Halo sobat anime, kali ini kita akan membahas tentang pengguna Sage mode terkuat di anime Naruto dan Boruto. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel Kearifan Lokal terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan info menarik seputar anime lainnya juga. Salah satu teknik paling kuat di jagat Naruto dan Boruto adalah Sage mode. Siapa saja sih pengguna Sage mode di anime Naruto dan Boruto terkuat? Kali ini saya akan membuat daftar pengguna Sage mode di anime Naruto dan Boruto terkuat yang muncul saat ini, diurutkan berdasarkan tingkatan dan juga kegunaannya. Oke, mari kita mulai. Di peringkat ke-7 ada Minato Namikaze. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Hokage keempat dan sekaligus ayah dari Naruto. Kenapa Minato hanya di peringkat ke-7? Minato mampu mengendalikan cakranya dan energi alam dengan sangat seimbang dan baik. Karena itu dia bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran energi sebaik mungkin. Masalahnya, Minato tidak terlalu ahli menggunakan teknik Sage mode karena dia belum pernah menggunakannya dalam pertarungan ketika masih hidup, sehingga dia tidak pernah melatih tekniknya. Kita lanjut ke peringkat ke-6, ada Jiraiya atau sering disebut Petapa Genit. Jiraiya juga termasuk ke dalam salah satu Sannin legendaris. Jiraiya juga sangat ahli menggunakan Sage mode dan juga dalam hal teknik lainnya. Sayangnya Jiraiya tidak pernah berhasil dan belum selesai mempelajari pengendalian cakra Sage mode. Karena itu, dia membutuhkan bantuan Fukasaku dan Shima. Fukasaku adalah katak tua berusia di atas 800 tahun yang tinggal di gunung Myoboku, dan Shima adalah istrinya Fukasaku. Sayang, ini tidak efektif. Jika dia berada di dalam pertarungan cepat yang sulit atau tidak bisa memanggil Fukasaku dan Shima, maka dia tidak bisa menggunakan Sage mode. Di peringkat ke-5 ada Jugo. Jugo adalah shinobi dari klan tidak diketahui yang diadakan di Orochimaru Hideout Utara, yang juga dimana sebagian besar penelitian rahasia manusia Orochimaru dilakukan. Jugo dikatakan telah pergi ke Orochimaru kehendak bebasnya sendiri, berharap bahwa Orochimaru akan menyembuhkan dia dari mengamuk. Ia kemudian direkrut sebagai anggota Sasuke Uchiha kelompok Taka, yang awalnya disebut Hebi pada saat penciptaannya. Juga sama seperti anggota klan lainnya, yaitu bisa memanipulasi energi alam. Jika bisa memanipulasi energi alam, maka secara otomatis bisa mengendalikan Sage mode, termasuk Jugo. Namun kalian juga bisa menarik energi alam, tapi tak terlalu ahli mengendalikan dan mengaturnya. Karena itu, ada banyak energi alam yang masuk ke tubuh Jugo, justru membuatnya menjadi lebih emosional. Sage mode Jugo sedikit berbeda karena dia bisa memodifikasi anggota tubuhnya. Kita lanjut ke posisi yang keempat. Di sini ada Kabuto Yakushi. Kabuto adalah salah satu korban selamat dari perang shinobi bagian ketiga. Ia ditemukan oleh ketua tim bagian medis lalu diungsikan ke desa Konoha. Di masa itu, Konoha mengajarkan Kabuto beberapa teknik medis sampai Kabuto tumbuh besar di Konoha. Dalam beberapa waktu sejak pengalamannya, ia telah menjadi mata-mata Orochimaru, memainkan peran sebagai bawahan Sasori untuk mendapatkan info tentang rencana Akatsuki. Melalui pelatihan dari Konoha, Kabuto sampai sekarang telah memperoleh pangkat Genin dan pernah masuk ke ujian Chunin 2 kali. Tujuan ia ikut ujian Chunin bukan untuk menjadi yang terkuat, tetapi hanya untuk mendapatkan informasi data jurus dari para peserta dan memberitakannya kepada Orochimaru. Selain itu, dengan keahlian medis yang diajarkan oleh Konoha, Kabuto mampu melakukan beberapa eksperimen manusia kepada Orochimaru. Sementara pada saat yang sama, ia juga meningkatkan pengetahuannya sendiri dari tubuh manusia yang ia jadikan percobaan. Meskipun secara resmi ia ninja pada tingkatan Genin, Kabuto telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ninja yang terampil dan licik jauh melampaui tingkat itu, terutama karena kemampuan medisnya. Setelah menggunakan Orochimaru sebagai percobaan dan juga Jugo, Kabuto berhasil belajar Sage mode di Gua Ryuchi. Sage mode Kabuto ini membuatnya lebih kuat, lebih cepat, pertahanan lebih tinggi, dan bisa merasakan cakra di sekitarnya. Dia juga bisa mengendalikan energi alam dengan baik.
Dia sendiri mengaku kalau Sage mode miliknya sempurna, bahkan sampai mengubahnya dari ular menjadi naga. Namun kalau menggunakan teori yang sama seperti Sage Myoboku, yaitu semakin mirip penggunanya dengan hewan tempat berlatih Sage mode, maka Sage mode Kabuto belum sempurna. Seperti Jiraiya yang menjadi mirip kodok atau ninja gagal lainnya yang justru menjadi kodok batu. Oke, kita lanjut ke posisi yang ketiga. Di sini ada Mitsuki. Mitsuki adalah manusia sintetis yang diciptakan sebagai tiruan parsial Orochimaru. Berimigrasi ke Konohagakure untuk mengkonfirmasi apakah Boruto Uzumaki adalah mataharinya. Ia menjadi shinobi dan ditempatkan di tim Konohamaru. Lahir sebagai putra Orochimaru lewat hasil kloningan gen dari darah DNA Orochimaru, Mitsuki berimigrasi ke Konohagakure di mana ia kemudian terdaftar di Akademi Konoha. Bahkan rekan satu timnya sendiri tidak tahu siapa orang tuanya. Nah, Sage mode Naruto dan Boruto berikutnya ini Mitsuki yang sama juga seperti Kabuto, yaitu menjadi Sage mode tidak secara alami melainkan dengan cara ilmiah dan percobaan. Mitsuki sendiri memiliki perubahan Sage mode yang unik dan dipercaya merupakan Sage mode Guaryuchi yang sempurna. Dengan perubahan Sage mode ini, dia menjadi lebih kuat dan cepat, yang bahkan lebih cepat dari Kabuto. Kita lanjut ke posisi yang kedua. Di sini ada Hashirama Senju. Tidak lain dan tidak bukan adalah Hokage pertama di Konohagakure. Hashirama lahir selama periode perang antar negara dan merupakan anak tertua dari 4 putra Kutsumu Senju. Hashirama dan saudara-saudaranya dibesarkan di medan perang, berperang terus-menerus dengan saingan Senju, yaitu Uchiha. Selama waktu senggangnya, Hashirama bertemu anak seusianya bernama Madara. Keduanya langsung mengembangkan persaingan persahabatan, baik itu melempar-lempar batu atau buang air kecil di sungai. Dengan Hashirama biasanya memenangkan pertarungan mereka. Meskipun shinobi berbakat, Hashirama tidak menyetujui praktik mengirim anak-anak untuk berjuang dan mati. Percaya itu hanya akan meningkatkan permusuhan antara Senju dan Uchiha, sehingga menyebabkan lebih banyak kematian. Tidak diketahui di mana Hashirama melatih teknik Sage mode, namun memang dia punya Sage mode. Hashirama bisa masuk ke Sage mode dengan cepat dan mampu mengendalikan cakra dan energi alam dengan sangat baik. Karena pengendalian cakra dan energi alam yang baik ini, Hashirama mampu menyalurkan ke teknik ninjutsu miliknya yang sangat kuat dan berbahaya. Oke, kita lanjut, dan yang terakhir ditempati oleh Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki adalah shinobi dari Konohagakure. Dia menjadi Jinchuriki dari ekor 9 pada hari kelahirannya. Sebuah nasib yang menyebabkan dia dijauhi oleh sebagian besar penduduk Konoha sepanjang masa kecilnya. Setelah bergabung dengan tim Kakashi, Naruto bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan desa sambil mengejar mimpinya untuk menjadi Hokage. Pada tahun-tahun berikutnya, melalui banyak kesulitan dan cobaan berat, ia menjadi ninja yang cakap yang dianggap sebagai pahlawan baik oleh penduduk desa. Dan segera setelah itu, seluruh dunia sehingga dikenal sebagai pahlawan dari Konoha. Dia segera terbukti menjadi salah satu faktor utama dalam memenangkan perang dunia shinobi keempat, yang membawanya mencapai mimpinya dan menjadi Hokage ke-7. Kalau kita membahas Sage mode paling sangar, Naruto masih menang. Dia bahkan punya 3 mode Sage. Pertama adalah Sage mode biasa, yang mana dia bisa masuk ke mode ini dengan cara bermeditasi dan mengumpulkan energi alam. Kedua adalah Sickfed Sage mode atau Rikodo Senin mode, di mana dia menggabungkan Sage mode dengan cakra Hagoromo dan juga cakra Kurama. Ketiga adalah yang paling sangar, Sickfed Senjutsu atau Rikudo Senjutsu. Sama seperti yang kedua, namun dengan peningkatan dalam jumlah besar. Ketika mengalir energi ini ke mode Kurama, maka Kurama akan memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Nah, mana yang menjadi favoritmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.